Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia, singkat dan penuh berkah dan penuh harap dari hati kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meningkatkan takwa. Khatib mengajak kaum muslimin mentadabburi pesan Al-Quran pada surat Ali Imran tentang persoalan i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 103, di mana Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maka mufasir mengatakan tali Allah itu adalah agama Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dua pedoman yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ma makna wa'tasimu? Yang pertama, ini perintah. Kalimat wa'tasimu fi'il amar, kalimat perintah. Perintah dari Allah untuk seluruh makhluknya, tidak hanya manusia tetapi juga jin, juga para malaikat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalimat wa'tasimu ini tidak ada pengecualian dari perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka jika seandainya selama ini kita belum balik kepada Al-Quran karena mungkin kesibukan kita, maka berdasarkan ayat ini wajib balik kepada Al-Quran. Setiap insan yang ada di Indonesia ini, mulai dari presidennya Bapak Presiden Jokowi sampai kepada anggota DPR RI-nya, semua sampai kepada anggota MPR, semuanya tidak ada hitungan jabatan. Juga kepala bank di sini dan semua pejabat di sini, tidak ada pengecualian wa'tasimu bihablillah. Wajib balik kepada Al-Quran dalam segala urusan. Maka para politikus wajib wa'tasimu bihablillah. Para pejabat negara wajib wa'tasimu bihablillah. Para pengusaha wajib wa'tasimu bihablillah. Para laki-laki wajib wa'tasimu bihablillah. Para wanita wajib wa'tasimu bihablillah. Semua insan yang masih ada di muka bumi, seluruh makhluk Allah, wa'tasimu bihablillah, wajib balik berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa maksud wa'tasimu? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda seorang politikus, maka langkah politik Anda harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Anda seorang Presiden Indonesia dituntut untuk mengelola negara sesuai Al-Quran dan Sunnah. Seluruh pejabat di negeri ini wajib wa'tasimu, balik berpegang teguh dengan konsep Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Maka sidang jemaah, siapa yang tidak melakukan itu, maka mereka akan bisa dikafirkan berdasarkan Al-Quran. Maka sidang jemaah, wa'tasimu bihablillah. Pengusaha harus punya konsep Al-Quran dan Sunnah. Politikus harus punya konsep Al-Quran dan Sunnah. Pejabat harus melangkah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebijakan-kebijakan undang-undang oleh DPR semuanya harus bertuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillah. Ini yang dimaksud dengan wa'tasimu itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika apapun potensi jabatan, kekuatan yang diamanahkan kepada kita, Anda punya kewajiban untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Anda punya kewajiban untuk mengelolanya sesuai Al-Quran dan Sunnah. Anda punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan amanah yang Allah berikan pada Anda. Kalau tidak, itulah kekafiran yang Anda punya. Ketika Anda punya sebuah amanah, tidak mampu Anda mengelolanya dengan Al-Quran dan Sunnah, Anda tidak memahaminya, ilmu Al-Quran dan Sunnah terkait dengan kewajiban yang Anda punya, amanah yang Anda punya, maka Anda ketika itu berada di tepi jurang neraka. Safa hufratin. Jadi kalau ada orang yang masih enggan hijrah kepada Al-Quran dan Sunnah, pastikan dia safa hufratin minan nar, di tepi jurang api neraka. Bihablillahi jami'an, semua kita, jami'an, seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak ada cerita embel-embel pangkat segala macam. Anda dengan pangkat Anda harus wa'tasimu. Anda dengan jabatan Anda harus wa'tasimu. Jami'an. Wala tafarraqu. Jangan Anda berpecah belah.
Apa yang menyebabkan pecah belah? Pecah belah itu disebabkan sebagian ingin balik pada Al-Quran, sebagian enggan balik pada Al-Quran. Timbul perpecahan. Yang balik kepada Al-Quran, insya Allah dapat pahala. Yang tidak balik pada Al-Quran, safahufratim minan nar, di tepi jurang api neraka. Ayat sambungannya, safahufratim minan nar. Sidang jemaah, hidup ini semuanya dipertanggungjawabkan. Kita lupa dosa kita, Allah tidak pernah lupa. Maka tidak ada perdebatan. Wala tafarraku, jangan berdebat, jangan berpecah belah, jangan bercanggah-canggah. Jangan timbul perselisihan dalam perkara untuk balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraku, jangan berpecah. Perpecahan di tingkat apapun, dalam lini apapun, dalam konteks apapun, dalam coupling apapun. Jangan berpecah belah dalam konteks politik, jangan berpecah belah dalam konteks metodologi, jangan berpecah belah dalam konteks konsep, jangan berpecah belah, balik pada Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraku. Jadi sidang jemaah, kenapa? Karena kalau tidak dilarang berpecah, maka tidak bisa kita sepakat balik pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya kita semua balik pada Al-Quran dan Sunnah, saya yakin kebangkitan negeri ini dengan secepat kilat. Tahukah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran diceritakan orang yang wa'tasimu dengan yang tidak mau wa'tasimu, yang tafarraku dengan wa'tasimu. Siapa itu? Ada cerita politikus pengelola negara Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Ada versi Fir'aun, ada versi Namrud. Lengkap sudah. Daud Sulaiman versi pengelolaan negara sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan wahyu, tuntunan wahyu, wa'tasimu. Sementara Fir'aun dengan Namrud tafarraku dari Al-Quran dan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tumbang Namrud dan Fir'aun. Ada pengusaha Nabi Ayub alaihissalam, ada lagi Nabi Sulaiman yang gudang kuncinya saja dibawa pakai truk. Kalau zaman sekarang dibawa dengan alat ya kalau zaman sekarang pakai truk, dulu onta saja nggak sanggup membawa kuncinya. Kekayaannya luar biasa. Apakah dengan kembali ke syariat kita akan miskin? Salah. Justru tafarraku itu, setiap sejarah orang yang meninggalkan Al-Quran pasti hancur. Diteliti di Tanah Abang, yang membayar zakat tidak membayar zakat, rata-rata yang tidak mau bayar zakat tumbang. Itu penelitian disertasi doktor. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, coba kita lihat sekarang. Sebelum kita balik, tahukah sidang jemaah, Umar bin Abdul Aziz 2 tahun lebih kurang, lebih 2 tahun mengembalikan sistem ekonomi negara kepada syariat. Sampai Yusuf Qardawi membuat fikih zakat, terilhami dengan langkah-langkah politik, langkah-langkah pemerintahan secara ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun lebih, maka negara yang miskin sampai ke Eropa, luas wilayahnya sampai ke Eropa, miskin langsung bangkit, sampai zakat balik kepada orang yang bersedekah, balik sedekah kepada yang membayar bersedekah. Tidak ada yang mau dibawa, disiarkan. Siapa yang mau menikah tidak ada biaya, nggak ada, diam semua. Kalau sekarang negeri kita ini negeri proposal, terbalik. Nah sidang jemaah, kenapa? Pakai konsep Islam, wa'tasimu bihablillah. Sampai dikatakan ada orang buta mendengar kucing dan anjing bertengkar. Kata dia, coba cari berita, pasti khalifah kita Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Kenapa engkau tahu? Karena di zaman beliau, di bawah kepemimpinan beliau, anjing dan kucing makan sepiring. Sekarang kenapa bertengkar mereka? Coba cek, sudah meninggalkah khalifah kita? Luar biasa. Nah, wa'tasimu bihablillah, balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, tahukah kita semua sekarang banyak negara Islam yang menuju ke jurang kehancuran ekonominya, tapi Turki bangkit dengan prinsip-prinsip keislamannya, muncul menjadi raksasa Eropa yang mencemaskan negara Eropa hari ini. Turki bangkit dengan konsep apa? Dengan konsep wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Kegagalan negeri ini, kegagalan pengelola negeri untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kegagalan negeri ini diawali dengan kegagalan mengakui NKRI ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan hari ini dimulai karena kegagalan mengakui bahwasanya apa yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. NKRI titipan Allah, kemudian sumber daya alam titipan Allah, segala sesuatu titipan Allah. Maka dikatakan setelah dilakukan penelitian oleh ekonom dunia, ternyata 60% kekayaan alam, sumber daya alam ada di negara-negara Islam, titipan Allah. Tetapi kenapa umat Islam gagal? Pemilik kekayaan dunia justru dia adalah dimiliki oleh orang lain, di bawah hegemoni orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak wa'tasimu bihablillah. Allah berikan konsep, Allah berikan aset, tapi kita gagal. Kenapa? Karena gagal di tataran mengelola memahami konsep, sehingga kita gagal mengelola aset. Wa'tasimu bihablillah. Insyaallah kita bangkit dengan metode, dengan prinsip wa'tasimu bihablillahi jami'an.